19. Anda bukan yang mengundang kami ke sini, buat apa kami harus menuruti keinginan Anda untuk meninggalkan tempat ini? Iya benar, yang punya acara saja masih di sini, buat apa kami harus bubar? Protes para tamu yang ingin dibubar paksa oleh Sandy dan Via. Merasa kehadiran Rosa dan Choki menjadi alasan mereka tetap bertahan, maka Sandy pun meminta dengan tegas agar Rosa dan Choki segera angkat kaki, sehingga para tamu yang lain mau mengikuti, termasuk Panji dan teman-temannya, agar mereka juga mau pergi dari restoran itu, karena Zyle sudah pun berada di sana. Rosa, Choki, cepatlah kalian keluar dari ruangan ini, apalagi yang kalian tunggu? Usir Sandy dengan suara lantang. Beri dong waktu sedikit lagi untuk menghabiskan makanan kami dulu, paling tidak sampai 10 menit, setelah itu kami akan segera pergi dari sini, ucap Rosa dengan nada memohon. Iya, betul, masa nunggu 10 menit saja nggak bisa, lagian Zyle sepertinya tidak masalah dengan kehadiran kami di sini, lihat. Dia santai-santai saja, kan? Kalian aja yang derasak-derusuk enggak jelas. Choki pun akhirnya mengungkapkan perasaan tidak senangnya kepada Sandy dan Via. Enggak bisa, sekarang juga kalian harus pergi, jangankan 10 menit, 1 menit saja aku enggak mau beri kamu waktu, Choki. Pergi lo, ucap Via coba mendorong lengan Choki. Hai sini kalian, panggil Sandy saat dua orang suruhannya yang berbaju serba hitam datang. Usir orang ini agar segera keluar sekarang juga. Ucap Sandy sambil menunjuk ke meja Choki dan Rosa setelah kedua orang bodyguard berbadan tegap dan berkulit agak gelap itu datang. Tanpa basa-basi kedua tukang pukul itu dengan makian dan kekerasan mengusir Rosa dan saudaranya. Demikian juga Choki diusirnya, bahkan Choki sampai terjatuh ke lantai didorong oleh kedua orang suruhan Sandy itu. Dari kejauhan Zyle dengan wajah tidak senang memerhatikan kejadian di tempat itu, apalagi saat Sandy dan Via menyebut-nyebut namanya menjadi alasan agar Choki dan yang lainnya segera meninggalkan restoran, Zyle mulai merasa marah. Sementara Rosa tampak sedih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menundukkan wajah, sehingga membuat Choki yang baru saja terjatuh dari lantai langsung berdiri dan berinisiatif mewakili sahabatnya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para tamu. Mewakili keluarga Rosa, saya minta maaf kepada para tamu semua atas insiden yang tidak diinginkan ini. Walaupun kami berada di pihak yang benar, Rosa dan keluarga memutuskan untuk meninggalkan tempat ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian halnya para tamu semua, mari kita tinggalkan tempat ini, karena keselamatan kita lebih penting di atas apapun. Sekali lagi minta maaf ya Bapak Ibu. Ucap Choki tampak santai berbicara pada belasan tamu Rosa yang masih duduk di mejanya masing-masing, termasuk pada Panji dan kawannya. Oh wagah, teriak para tamu untuk mengungkapkan rasa tidak puas hatinya. Brengsek kalian semua, umpat Panji kepada Sandy dan Via saat dia bangkit dari tempat duduk diikuti dengan kawan-kawan yang juga sambil bersumpah serapah. Choki pun mengajak Rosa dan saudaranya untuk segera keluar dari tempat itu, diikuti oleh Panji dan para tamu undangan pesta ulang tahun Rosa lainnya. Sebelum keluar dari tempat itu Choki sempat beradu pandang dengan Zyle Franjaya sambil menunjukkan rasa tidak senangnya kepada putra dari rekan bisnisnya, Irfan Franjaya. Sudah beres, bos, orang-orang kere itu sudah pergi. Tidak ada lagi gangguan di tempat ini. Ucap Sandy dengan senyum penuh kemenangan sambil menghampiri Zyle di mejanya yang berada di sudut ruangan. Plak, bukan mendapat pujian, Sandy malah mendapat tamparan dari atasannya, membuatnya sangat terkejut. Demikian pula Via sangat takut Zyle melihat atasannya mendadak marah tanpa sebab yang pasti. Aku ingatkan pada kalian berdua, jangan sekali-kali lagi melakukan tidak kekerasan kepada siapapun mengatasnamakan diriku, aku enggak suka sama sekali. Coba saja kalau kalian sampai berbuat seperti itu lagi aku tak akan pernah memaafkan kalian. Paham kalian? Iya, baik, Pak, ucap Sandy bersamaan dengan Via. Dan satu lagi aku ingatkan pada kalian, jangan pernah memprovokasi Choki dengan mengatasnamakan diriku, karena itu hanya akan mencemarkan nama baikku. Ingat itu, ya, Sandy dan Via hanya mengangguk-angguk sambil menunduk, tak berani lagi melihat atasannya marah besar atas tindakan mereka yang mengusir paksa Choki dengan dalih perintah dari Zyle.
padahal memang inisiatif mereka berdua untuk menyenangkan hati atasannya, tapi kenyataannya mereka malah mendapat marah. Sementara di bagian depan restoran, Choki, Rosa dan para tamunya masih berkumpul. Kesempatan itu digunakan Rosa untuk meminta maaf secara langsung dengan menyalami satu persatu tamu-tamunya tidak terkecuali pada Choki. Choki, aku minta maaf ya atas kejadian tidak mengenakan barusan, kasihan kamu sampai terjatuh gara-gara orang bayaran Sandi, ucap Rosa kepada Choki. Tidak apa-apa kok, aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Malah aku kasihan sama kamu, Sa. Harusnya pesta ulang tahun berakhir dengan happy, malah dirusak dengan kehadiran Sandi dan Via. Kamu yang sabar aja ya. Iya, Choki, sampai sekarang aku tidak habis pikir, kenapa mereka berdua senang sekali mengusik kita, padahal aku kan enggak punya masalah apa-apa dengan mereka, kok tega ya mereka melakukan ini padaku. Apa karena kamu berteman denganku? Jadi secara tidak langsung mereka juga memusuhimu. Nah, itu yang bikin aku bingung, Choki, jelas-jelas Via dan keluarganya yang mempermalukan kamu di depan banyak orang, kok malah mereka sekarang yang sakit hati dan terus-terusan merendahkan kamu. Benar-benar enggak adil mereka itu, apalagi sampai ikut memusuhi orang-orang yang dekat denganmu, mereka tidak berhak sama sekali bertindak seperti itu. Tapi, kamu masih tetap mau berteman denganku, kan? Ngomong apa sih, kamu, Choki? Ya mungkin, kamu jadi tidak nyaman berteman denganku. Ya aku tidak nyaman itu karena aku melihat kamu terus dibully oleh Via dan Sandi, jadi jangan berpikiran sempit aku tidak mau berteman dengan kamu lagi. Gimana sih kamu itu, Choki? Iya, aku hanya asal bicara saja tadi. Aku tahu kamu tulus menjadi sahabatku. Hehehe. Tapi mengenai kalung yang kamu berikan ini, apa tidak berlebihan kamu memberikannya kepadaku? Ini pasti mahal sekali harganya, tidakkah lebih baik kamu simpan aja, sampai suatu saat kalau kamu udah punya pacar kamu berikan kepada pacar barumu itu. Jangan ngaco kamu, Sa. Masa kado yang udah aku berikan mau aku ambil lagi, borok sikut nanti aku. Lagian entah kapan aku bisa punya pacar lagi, tadi saja ketiga temanmu ogah dekat denganku. Itu semua cuma masalah waktu saja, suatu saat pasti kamu akan bertemu pengganti Via, yang tentunya lebih cantik darinya. Enggak harus lebih cantik juga, Sa, yang penting attitude-nya saja lebih baik dan enggak matre seperti Via. Buat apa punya pacar cantik kalau ternyata kelakuannya, sifatnya, tidak secantik wajahnya. Betul, kan? Rosa hanya mengiyakan sambil mengangguk-angguk di depan Choki. Tiba-tiba terbersit tanya di hati Rosa, dari mana Choki bisa mendapatkan kalung pertama yang menurut bisik-bisik temannya tadi nilainya 100 juta lebih? Bukankah Choki gagal menikah karena kurang uang 100 juta, dan kini tiba-tiba dia memberi perhiasan sejumlah uang yang sama yang tak mampunya diberikannya kepada keluarga Via? Apakah benar menurut Panji dan beberapa tamu lainnya, kalau kalung yang diberikan Choki ini hanya kalung imitasi? Padahal saat melihat keindahannya dan menyentuhnya secara langsung aku merasa ini memang perhiasan asli, tapi sekarang kok aku jadi ragu sendiri. Batin Rosa ragu saat Choki menjauh darinya karena ingin menghisap rokok. Kenapa? Masih kamu pakai saja kalung palsu itu, Rosa? Apa kamu masih berpikir itu kalung asli? Yang benar saja, kalau itu memang asli, demi apapun aku berani taruhan, Choki tidak akan mampu membelinya. Ucap Panji tiba-tiba datang menghampiri Rosa, membuat Rosa mulai yakin pasti ini hanya kalung imitasi. Seandainya ini memang kalung asli, setidaknya Choki akan membuat pembelaan saat orang-orang mempertanyakan keasliannya, tapi Choki hanya diam dan tak ambil peduli dengan tudingan mereka. Mungkin yang diucapkan Panji benar, batin Rosa lagi bersambung. 20. Panji masih permasalahkan kalung yang dipakai Rosa. Walaupun sebenarnya asli atau tidak itu bukan masalah bagi Rosa, dia akan tetap senang menerima pemberian sahabatnya, karena nilai sebuah pemberian bukan dilihat dari mahal atau murah harganya tetapi keikhlasan saat memberikannya, bukan karena ingin dipandang atau dipuji orang lain, sepertinya itu yang tak dipahami Panji. Kamu masih tidak mempercayai omonganku, kalau kalung yang kamu pakai itu memang imitasi. Bukan itu masalahnya, Panji. Kalung ini pemberian sahabatku, asli atau palsu aku harus tetap menghargainya. Justru,
Kamu harus tahu, Rosa, siapa yang lebih menghargaimu dan yang tidak menghargaimu. Aku memberikanmu iPhone, berani aku buktikan kalau itu iPhone asli dan bukan KW. Kwitansi pembeliannya kalau kamu mau nanti aku berikan. Sebaliknya Coki itu, tidak menghargaimu sama sekali dengan memberikan kalung imitasi. Malah kalau aku bilang dia ingin mempermalukan kamu secara tidak langsung, masa kamu enggak sadar sih, Rosa? Sudahlah Panji, tidak perlu kamu bahas lagi perihal kalung ini asli atau imitasi, dan aku juga keberatan dengan anggapanmu. Coki itu sahabatku, aku kenal betul dirinya, tidak mungkin dia punya niat ingin mempermalukan aku. Sangat mustahil. Tunggu di sini ya, aku akan menunjukkan bukti-bukti kalau yang aku katakan ini benar, ucap Panji lalu pergi meninggalkan Rosa. Tidak lama kemudian Panji datang bersama seorang lelaki bertubuh sedikit tambun dan berambut keriting, merupakan salah satu teman dekat Coki. Yandi, coba kamu cerita ke Rosa, apa yang kamu ketahui saat Coki masih pacaran dengan Via, ucap Panji meminta teman Coki tersebut untuk bercerita. Ini benar ya, aku enggak sedang ngarang-ngarang cerita. Jadi aku dengar sendiri dari Coki kalau untuk mewujudkan permintaan Via dia selalu beli kalung imitasi. Ya kita maklumlah kehidupan Coki seperti apa, sangat tidak mungkin dia bisa membeli perhiasan yang sangat mahal harganya. Nah, kamu sudah dengan sendiri kan, Rosa? Sama pacarnya saja dia tidak segan-segan membelikan barang imitasi, apalagi sama kamu yang cuma temannya, sangat mustahil kalau kalung yang kamu pakai itu asli. Lebih baik kamu buka saja kalung itu, jangan mempermalukan dirimu begitu, Rosa. Iya, Rosa, lebih baik kamu lepas saja kalung itu, pasti kamu tidak tahu ya, kalau benda imitasi itu bisa punya dampak bisa merusak kesehatan tubuh. Kalau enggak percaya, cobalah kamu googling, takut dikiranya aku bohong. Oke, aku hargai kalian mengingatkanku, tapi tetap aku tidak bisa membuka kalung ini sekarang, selagi Coki masih bersamaku, dia itu sahabatku, aku juga harus menjaga perasaannya, putus Rosa sudah final. Anji pun tidak bisa lagi memaksa Rosa untuk membuka kalung pemberian Coki itu, tapi setidaknya dia merasa puas karena Rosa sudah mendengar sendiri alasan dirinya ngotot mengatakan kalau kalung pemberian Coki itu adalah barang imitasi. Tiba-tiba handphone Rosa berbunyi, dia menerima panggilan dari ayahnya. Halo? Ya, Caca, kamu masih di acara ulang tahunmu? Masih ya, tapi sebentar lagi aku sudah mau pulang kok. Memangnya ada apa? Iya. Ibumu sakit, Kak, ini ayah sudah membawanya ke rumah sakit. Ya, ampun, ya. Kok bisa ibu mendadak sakit? Iya, Kak, tadi tiba-tiba ibumu sesak napas, jadi tanpa pikir panjang ayah langsung bawa ke rumah sakit. Ya, udah ya, aku langsung ke sana ya. Setelah menutup teleponnya, Rosa langsung terisak-isak mendapat kabar kalau ibunya dirawat di rumah sakit. Di hari ulang tahunnya, seharusnya dia bahagia, tetapi sebaliknya ada lagi masalah yang timbul setelah insiden pengusiran yang dilakukan oleh Sandi dan Via. Kini malah dia mendapat kabar kalau ibunya sakit keras, tentu saja membuat hatinya terguncang, hingga dia tak mampu lagi menahan tangis. Anji yang mendengarkan obrolan Rosa dengan ayahnya, memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan perhatian kepada Rosa dan berinisiatif mengantarnya ke rumah sakit. Sabar ya, Sa, ucap Panji sambil mengusap-usap bahu Rosa yang masih terguncang-guncang karena tangisnya. Ayo, aku antar ya menemui ibumu di rumah sakit, ajak Panji yang ingin mencari perhatian Rosa. Apa aku tidak merepotkan kamu, Panji? Tanya Rosa. Dalam hal urgen begini tidak perlulah bertanya seperti itu, Sa, sudah tentu sebagai peminatmu aku tidak akan pernah merasa direpotkan sama sekali. Yang terpenting sekarang kamu harus segera menemui ibumu, kamu tidak maukan sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Terima kasih, Panji, kamu sudah baik banget sama aku. Anji tersenyum lebar mendengar ucapan Rosa dan merasa kalau usahanya mendekati Rosa akan membuahkan hasil. Dia merasa yakin kalau tidak lama lagi Rosa pasti akan jadi miliknya, hanya dia yang berhak menjadi kekasih Rosa, pikir Panji. Coki yang sedang menikmati sebatang rokok kretek, heran melihat Rosa terisak-isak, dia pun segera membuang puntung rokoknya yang masih panjang lalu berjalan menuju ke arah Rosa. Rosa, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih begitu?
Aku baru dapat kabar kalau ibuku sakit keras dan dirawat ke rumah sakit. Jadi aku mau duluan ya Choki, aku mau diantar Panji ke rumah sakit. Iya, enggak apa-apa duluan aja, nanti aku nyusul untuk menjenguk ibumu. Rumah sakit apa, Di Siloam Hospital. Aku tinggal dulu ya, Choki. Rosa pun meninggalkan Choki, sambil berjalan beriringan dengan Panji menuju area parkir mobil. Seharusnya aku yang mendampingi Rosa ke rumah sakit, karena aku bisa merasakan kalau Panji bukanlah lelaki yang baik untuk mendampingi Rosa. Dia tipe lelaki yang mengandalkan harta dan kekayaan untuk memikat hati wanita. Gumam Choki sambil memandang dari kejauhan Rosa dan Panji yang masuk secara bersamaan ke dalam mobil. Choki segera menelepon Susan untuk memberitahu kalau dia tidak usah dijemput karena dia ingin ke rumah sakit menjenguk ibunya Rosa. Jadi hari ini kamu enggak ke kantor lagi, begitu maksudmu? Iya, Susan, pasti aku sampai malam menemani temanku di rumah sakit. Terus bagaimana dokumen yang harus kamu pelajari? Aku janji besok akan aku selesaikan semuanya. Oke? Ya udah kalau begitu, tapi setelah ini aku tidak mau dengar alasan apapun kamu menunda-nunda pekerjaan. Kamu harus ingat, bahwa prioritas seorang CEO adalah perusahaan yang dipimpinnya. Paham ya, Choki? Iya aku ngerti. Tapi, sekarang kamu udah enggak marah lagi kan, Susan? Marah? Siapa yang marah? Ya baguslah, aku pikir kamu marah tadi. Emangnya kenapa kalau aku marah? Kalau kamu marah hilang cantiknya. Hehehe, dasar gombal. Choki senyum-senyum sendiri setelah Susan menutup teleponnya. Choki membayangkan Susan di sana buru-buru mengambil cermin lalu membuat wajahnya cemberut, untuk melihat ekspresinya apakah dia memang tidak cantik lagi saat menunjukkan wajah marahnya. Padahal yang sebenarnya, Susan cemberut atau tidak, Choki melihatnya sebagai wanita yang cantik dan elegan. Bersambung.